Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu Naim. Semoga Ibu Naim senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya Satria Baladewa Harahap dengan NIM 080 dari kelas TI 2020B dari kelompok 7 akan menjelaskan program NLP saya, yaitu Spam Email Prediction. Seperti itu. Jadi konsepnya dari program ini adalah nanti program ini akan mendeteksi email mana yang dapat diklasifikasikan sebagai spam email dan email mana yang diklasifikasikan sebagai bukan spam email. Nah, yang bukan spam email itu dalam program ini akan disebut dengan ham mail. Seperti itu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita import terlebih dahulu modul yang dibutuhkan dan datasetnya. Di sini kita menggunakan modul NLTK. Jadi NLTK ini untuk nanti tahap tokenisasi di mana data itu perlu untuk dibersihkan stop word-nya seperti itu. Nah, itu menggunakan NLTK. Lalu kita menggunakan NumPy karena nanti di program ini akan banyak menggunakan array sehingga kita perlu NumPy dan Pandas ini digunakan untuk membuat file CSV ini menjadi dalam bentuk data frame sehingga mudah untuk dipelajari oleh program. Selanjutnya kita menggunakan train test split. Nah, ini digunakan untuk nanti ketika membagi data menjadi data training, data latih atau data tes seperti itu. Dan di sini kita ada TF-ID factorizer. Nah, ini digunakan untuk vektorisasi di mana nanti kita akan mengubah suatu teks pesan email itu menjadi berupa numerik, variabel numerik sehingga program akan lebih mudah untuk mempelajarinya seperti itu. Dan di sini pemodelan yang akan kita gunakan adalah logistic regression. Kenapa menggunakan logistic regression? Karena logistic regression ini merupakan pengklasifikasian biner di mana dia akan mencari hubungan antara dua faktor dan hasilnya itu nanti berupa biner, berupa satu atau nol, berupa ya atau tidak, seperti itu kira-kira. Nah, nanti program ini kan kita menggunakan dataset spam mail dan ham mail. Nah, jadi nanti spam itu akan diwakili oleh angka satu dan ham mail diwakili oleh angka nol seperti itu. Selanjutnya di sini ada accuracy score, itu digunakan untuk melihat akurasi dari pemodelan kita apakah sudah bagus, apakah masih overfitting dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada matplotlib PLT, di sini digunakan untuk visualisasi pada step EDA nanti. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita mengimport dataset, kita ubah dari file CSV menjadi pandas data frame seperti ini. Nah, selanjutnya kita menukar null value menjadi null string. Di mana kita tahu kalau misalkan dataset ini kan masih dataset yang mentah ya, masih raw. Sehingga kita banyak menemukan missing value sama data-data yang nilainya tuh masih nol gitu. Sehingga kita bisa ubah menjadi null string. Jadi bukan nilai yang benar-benar nol, tapi berupa string seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya di sini kita melihat terlebih dahulu shape-nya, berapa jumlah baris dari datasetnya, berapa kolomnya, seperti itu. Dan kita menampilkan 5 dari datasetnya. Seperti ini. Di sini kita lihat, di sini ada kolom kategori yang berisi ham dan spam. Dan di sini ada kolom message, di mana berisi tentang pesan emailnya, apa saja, seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan yang namanya EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi di EDA ini kita akan memvisualisasikan data-data tersebut sebelum dilakukan tahap selanjutnya, sebelum dilakukan feature extraction, tokenization, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengetahui data kita tuh isinya apa saja seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita menggunakan fungsi describe untuk melihat jumlah dari datasetnya, terus kategorinya apa, terus yang top apa aja. Yang top ini ham, yang banyak kategorinya, dan frekuensinya berapa, jumlah ham ini ada berapa, ada 4.825 seperti itu. Nah, selanjutnya kita melihat jumlah email berdasarkan kategori. Di sini kita lihat kategori ham terdapat 4.825 pesan dan kategori spam ada 747 seperti itu. Nah, di sini kita visualisasikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini ham ada sekitar 4 ribuan dan spam sekitar 700-an. Lalu kita persentasekan. Nah, seperti ini kira-kira persentasenya. Jadi untuk ham sendiri
mengambil bagian 86% dan untuk spam 13%. Nah, selanjutnya kita melakukan label encoding. Apa itu label encoding? Label encoding ini kita akan mengubah kategori ham dan spam tadi menjadi bentuk numerikal seperti itu. Ham akan diberi angka 0, sedangkan spam akan diberi angka 1 seperti itu. Nah, di sini kita membuat variabel baru yang disebut dengan kategori num. Nah, kenapa label encoding ini penting? Karena nanti untuk memudahkan pemodelan dalam melakukan pembelajaran seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya di sini kita melihat panjang dari karakter tiap pesan menggunakan length. Kita melihat length untuk pesan 1 ada 111, ini ada 29 dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Dan di sini kita memvisualisasikan panjang pesan dan frekuensi pesan email. Berikut untuk diagramnya seperti ini. Nah, dari diagram ini kita bisa analisis bahwa pesan ham itu rata-rata memiliki panjang message yang cenderung sedikit, tetapi jumlah ham ini lebih banyak daripada spam. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah pesannya dalam kotak masuk itu selalu lebih banyak ham daripada spam gitu. Nah, spam ini dia lebih sedikit daripada ham untuk frekuensinya. Tetapi kalau untuk message length-nya, untuk panjang message-nya, itu cenderung lebih banyak spam mail itu. Kenapa? Karena di dalam spam mail ini cenderung banyak berisi informasi untuk pengguna, untuk biar bisa tergugah atau minat untuk mengklik atau melakukan apa yang diminta oleh spam mail itu. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya di sini kita ke text pre-processing. Di sini teks akan dilakukan penghilangan stop words. Jadi stop words ini adalah kata-kata dalam bahasa Inggris seperti to be dan kata-kata yang mungkin tidak berguna. Maksudnya adalah tidak berguna untuk pemodelan nantinya gitu, tidak mempengaruhi prediksi seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita lihat, kita lakukan tokenisasi seperti itu, kita apply, kita terapkan text process ini, fungsi text process yang telah kita lakukan ini ke sini. Nah, ini kita apply dan kita buat variabel baru berupa clean message. Jadi selain kita menghilangkan stop words, kita juga membuat word-word itu di dalam email itu menjadi lowercase, menjadi huruf kecil seperti itu. Sehingga kalau kita lihat perbandingannya di sini adalah message yang lama, di sini adalah message yang baru. Nah, perbedaannya adalah seperti tanda baca, terus habis itu stop words itu pada hilang semua. Kita lihat di sini ada titik-titik, di sini nggak ada titik-titik, lalu di sini ada titik-titik, sini nggak ada. Jadi titik koma dan hal-hal yang mengganggu pemodelan, mengganggu untuk pembelajaran itu dihilangkan, dibersihkan seperti itu. Selanjutnya juga kita lihat huruf-huruf kapitalnya menjadi huruf-huruf lowercase semua seperti itu. Oh ya, di sini ada fungsi download NLTK untuk mendownload kata-kata stop words yang dalam bahasa Inggris seperti itu. Selanjutnya di sini kita memvisualisasikan dengan word cloud untuk mengetahui teks-teks apa saja sih yang sering muncul di dalam spam dan ham seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini di spam email itu ada beberapa teks yang sering muncul seperti call, free, text, reply gitu, customer service. Nah, jadi teks-teks ini tuh sering muncul di dalam pesan spam. Sedangkan kalau misalkan pesan ham ini cenderung kata-kata yang lebih normal, kata-kata yang tidak mengandung persuasi. Biasanya seperti itu, seperti okay, go, got, come, time, good, day, seperti itu. Itu untuk kata-kata yang ham. Selanjutnya di sini kita akan melakukan vektorisasi, kita akan memisahkan data berdasarkan teks dan label gitu. Jadi X ini merupakan teks yaitu atau atribut. Kita menggunakan variabel clean message yaitu message yang sudah dibersihkan tadi. Dan untuk Y-nya, untuk labelnya ini kita menggunakan kategori 6. Kategori yang sudah di encoding, yang sudah diubah menjadi 1 dan 0 tadi. Nah, ini kita cetak untuk data variabelnya seperti apa, yang X, yang Y seperti ini. Nah, sudah selanjutnya. Nah, kita di sini membagi data menjadi data training dan data test seperti itu. Di sini kita lihat di sini ada test size-nya adalah 0,2. Artinya apa? Artinya data testnya itu 20%, sedangkan data trainingnya nanti adalah 80% seperti itu. Dan di sini kita melihat shape-nya.
shape dari X, keseluruhan data, lalu X-train untuk data yang akan dijadikan pelatihan, dan X-test data yang akan dijadikan tes, seperti itu. Dan di sini kita lihat, di sini 100%-nya, ini 80%, ini 20%. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya kita akan melakukan feature extraction. Kita akan mentransformasi data teks menjadi feature vector yang dapat digunakan sebagai input logistic regression, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengvektorisasi menggunakan TF-IDF vectorizer gitu. Nah, jadi TF-IDF vectorizer ini digunakan untuk memberikan skor terhadap message tadi kita ini. Message tadi ini diberikan skor berapa banyak kata yang muncul. Misalkan kata go berapa banyak munculnya, atau kata free itu berapa banyak munculnya. Nah, itu nanti di TF-IDF vectorizer diberi skor seperti itu. Nah, sedangkan di sini ada parameter min df sama dengan 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata-kata yang hanya muncul satu kali itu tidak akan divektorisasi. Kenapa? Karena kata-kata tersebut tidak akan mempengaruhi pemodelan terlalu banyak, seperti itu kira-kira. Selanjutnya di sini kita akan melakukan extend features dan extest features. Nah, di sini untuk extendnya kita lakukan fitting vektorisasi, sedangkan untuk extestnya tidak kita lakukan fitting. Lalu di sini juga kita mengubah y-trainnya menjadi tipe integer dan y-testnya menjadi tipe integer juga. Lalu kita mencetak untuk atribut data trainingnya. Lalu kita juga cetak hasil konversinya seperti ini. Nah, kita lihat dari bentuk-bentuk teks ini berubah menjadi numerik seperti ini. Nah, setelah kita mengubah message tadi dalam bentuk numerik, sehingga kita ketahui bahwa X dan Y-nya itu sama-sama numerik kan. Nah, kalau sudah sama-sama numerik, nah kita bisa lakukan pelatihan pemodelan, seperti itu. Di sini kita melatih menggunakan logistic regression. Untuk alasan penggunaannya sudah saya jelaskan di awal penjelasan tadi. Nah, di sini kita melakukan fitting untuk data train features dan Y-train. Lalu di sini kita evaluasi setelah kita train, kita latih modelnya, kita lihat prediksinya. Kita lihat untuk akurasi pelatihan training data itu sebesar 0,96. Dan kita lihat juga untuk prediksi data tes itu 0,96 juga. Mengapa saya memperlihatkan prediksi dari data training dan data test? Nah, ini gunanya adalah untuk mengetahui apakah pemodelan kita mengalami overfitting atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan overfitting, maka nilai data-data training dan data test itu jauh berbeda. Biasanya data testnya sangat anjlok kalau pemodelan itu mengalami yang namanya overfitting, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari program kita, pemodelan kita, nah akurasi antara training data dan tes datanya ini mirip 0,96 sekian. Artinya apa? Artinya pemodelan kita tidak mengalami overfitting. Pemodelan kita berjalan dengan sangat baik, seperti itu. Selanjutnya setelah melewati beberapa langkah, kita ke tahap terakhir yaitu membuat sistem prediksi. Nah, di sini kita minta pengguna untuk menginputkan pesan emailnya, dan nanti pesan email ini akan dikonversi dari teks menjadi feature vectors menggunakan fungsi transform tadi. Nah, selanjutnya dibuat prediksi di mana apabila prediksinya bernilai 1, maka program akan menampilkan bahwa pesan ini merupakan spam mail, tetapi jika 0, maka pesan ini merupakan ham mail. Misalkan kita buat suatu email gitu ya. Misalkan, hello Satria, I will go to your home gitu misalkan. Nah, kalau kita enter, nah di sini program kita akan menampilkan bahwa pesan ini merupakan ham mail. Pesan ini baik-baik saja, bukan spam mail, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita masukkan kalimat yang mengandung unsur-unsur spam, misalkan hello Satria, misalkan saya dapat jackpot gitu. Claim your reward now gitu. It's free and guaranteed. Nah, misalkan kayak gini. Nah, sistem akan menilai bahwa pesan ini merupakan pesan spam mail. Kenapa? Karena dalam satu kalimat ini banyak mengandung kata-kata yang dapat diklasifikasikan sebagai spam. Misalkan kayak claim, reward, lalu free, guaranteed. Tadi kalau kita lihat di word cloud itu kata-kata yang sering muncul di dalam pesan spam, seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu penjelasan dari program saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Qadir dengan nomor induk mahasiswa 20051204026. Saya dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Kembali Informasi satu Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Untuk yang akan saya bahas kali ini yaitu salah satu cabang Natural Language Processing, yaitu dengan topik Fake News Detection. Dataset yang digunakan berasal dari kaggle.com, yaitu Fake and Real News Dataset. Pada program ini yang pertama kali dilakukan yaitu mengimport beberapa library Python yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem, yaitu seperti berikut: ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Sklearn, Tree, dan juga String. Setelah itu yaitu membaca data. Data yang dibaca yaitu berformat .csv, yaitu terdapat fake.csv dan juga true.csv. Lalu di sini menggunakan fungsi head untuk menampilkan 5 data teratas. Kemudian ditambahkan kolom class yang berisi 0 dan 1 untuk mengklasifikasikan apakah data tersebut palsu atau tidak. Kemudian menggunakan fungsi shape untuk membaca berapa baris dan kolomnya. Setelah itu, di sini melakukan manual testing, di mana dilakukan dengan cara menghilangkan 10 baris terakhir pada masing-masing data. Setelah dilakukan manual testing, dicek kembali dengan fungsi shape, apakah sudah berkurang. Dan di sini telah tertampil bahwa data telah berkurang. Kemudian ditampilkan dengan fungsi head. Setelah itu di sini terdapat uh, merging data, yaitu dilakukan dengan fungsi pd.concat. Kemudian ditampilkan kembali dengan fungsi head, lalu ditampilkan fungsi shape untuk ukuran kolom dan baris. Setelah itu ditampilkan kolom-kolom yang ada di dalamnya. Kemudian di sini kita remove atau menghilangkan kolom yang tidak dibutuhkan dalam proses ini, dan juga cek null value. Apakah di dalam data terdapat value yang merupakan zero atau nol. Dan tertampil bahwa tidak ada null value. Setelah itu dilanjutkan dengan random shuffling dari data frame. Setelah ditampilkan, maka seperti berikut, indeksnya sudah terrandomisasi atau sudah teracak. Kemudian kita reset data index. Nah, di sini kan indeksnya tidak beraturan. Lalu kita reset agar indeks data lebih rapih. Nah, hasilnya seperti berikut. Indeksnya sudah terurut dengan isi teks dan kelas yang tetap teracak seperti sebelumnya. Lalu kita proses teks di dalam data dengan menghilangkan beberapa simbol-simbol yang tidak penting seperti berikut, yaitu dengan function word up. Setelah itu di-apply. Kemudian kita definisikan dependent dan independent variable, yaitu di sini terdapat x dan y. Untuk x dengan data teksnya, untuk y-nya dengan data class-nya. Setelah itu kita split data menjadi dua jenis data, yaitu training dan testing data. Dan menggunakan train test split. Kemudian kita konversikan teks menjadi vektor dengan mengimport dfid vectorizer seperti berikut. Lalu kita transform dengan vectorization transform. Kemudian di sini kita akan memproses dengan beberapa model. Pemodelan diimplementasikan dengan 4 model. Ini yang pertama ada logistic regression model.
kita panggil logistic regression, kemudian lakukan fit untuk data train dan prediksi tes akurasinya dengan lr.predict. Lalu kita tampilkan skornya. Lalu kita tampil skor akurasi yaitu 0,986 untuk pembulatannya. Kemudian di sini kita tampilkan classification reportnya untuk prediksi. Setelah itu yang kedua melakukan decision tree model dengan menggunakan import decision tree classifier. Lalu kita feed dulu untuk data train dan lakukan prediksi. Lalu skor akurasinya didapat 0,997 atau 99,7% dengan klasifikasi report seperti berikut. Lalu yang ketiga, gradient boosting model dengan mengimport gradient boosting classifier, random state diisikan 0. Lalu lakukan fit training data dan prediksi dengan skor yang didapat yaitu 0,996 atau 99,6% untuk akurasinya. Lalu klasifikasi report seperti berikut. Dan yang keempat yaitu random forest model. Import random forest classifier, lakukan data fit, prediksi, dan skor akurasi didapat 98,8%. Klasifikasi dapat seperti ini. Nah, kembali lagi untuk keempat model tersebut, angka akurasi yang didapat untuk yang tertinggi yaitu dari decision tree model, itu dengan angka 99,7% daripada yang lainnya. Lalu kita akan mendefinisikan untuk function detection-nya, di mana di sini terdapat define output label dengan kondisi di mana n sama dengan 0 atau class-nya yang merupakan fake news atau berita palsu. Dan jika n sama dengan 1, maka bukan berita palsu atau not fake news. Lalu, mau definisikan function manual testing dengan argumen news. Di sini kita panggil beberapa function yang telah dibuat di atas, yaitu terdapat testing news, kemudian di sini pd.data frame untuk testing, dan di sini untuk apply word of untuk memproses teksnya. Lalu kita lakukan vectorization dan prediksi untuk tesnya. Prediksi yang diimplementasikan adalah seluruh prediksi di atas, yaitu keempat prediksi ada LR predict, decision tree predict, GB predict, dan juga random forest predict. Lalu kita akan menginputkan untuk deteksinya, yaitu dengan menginisialisasi variabel untuk input, dan di sini untuk manual testingnya. Apakah berita tersebut merupakan fake news atau bukan? Di sini kita coba jalankan programnya, kita input. Nah, di sini tertampil bahwa yang diinputkan bukan data palsu atau berita palsu. Yang artinya di sini tertampil data fake news. Lalu bagaimana jika berita yang diinputkan merupakan berita palsu atau fake news?
Kita coba jalankan program dengan input fake news. Kita inputkan. Dan di sini tampil prediksi bahwa yang diinputkan adalah fake news atau berita palsu. Nah, demikian untuk program fake news detection dengan 4 model implementation, yaitu untuk model logistic regression, decision tree, gradient boosting, dan juga random forest. Didapatkan kesimpulan bahwa untuk tes akurasi yang tertinggi didapatkan pada decision tree model dengan angka 99,7%. Lalu eh, pembahasan kali ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Frederico Sugiharto dengan NIM terakhir 2005 120 4104. Pada kali ini, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas saya, yaitu GIR atau Geographic Information Retrieval dengan topik investigasi area kebakaran hutan, di mana terdapat area of interest, di mana mengambil di daerah Eropa sebagai daerah area of interest. Baik, langsung sebelum kita mengambil program, kita mengambil data terlebih dahulu. Kita masukkan import file nrtm C61, di mana ini merupakan hasil dataset citra satelit MODIS. Kemudian setelah mengimport, kita lanjut mengimport library dan package yang akan dimasukkan, yang meliputi data print, kemudian state model, catbus, nanti pro, basemap, kemudian library pandas, nanti seaborn, matplotlib, kemudian missing no, kemudian beberapa library lainnya, kemudian xgbus, kemudian kita import portly offline, kemudian import skippy status, kemudian pandas profiling, kemudian detail, plotly express, kemudian plotly grab object, kemudian plotly IO, kemudian import volume, di mana library ini nanti berguna dalam GIR investigasi area kebakaran hutan. Kita jalankan. Kemudian sambil menunggu, kita lanjut ke kode program selanjutnya. Nah, dalam investigasi ini menggunakan dataset .csv, di mana nanti dibaca melalui program pd.csv, kemudian nama filenya, dan kemudian kita inisialisasikan dengan files area. Kemudian data akan di-copy dari wildfires area ini. Kemudian kita panggil dan akan membaca data sebagai berikut, di mana data terdapat 14 atribut, di mana ada latitude, longitude, kemudian brightness, scan, track, accurate date, accurate time, satellite, instrument, confidence, version, bright T31, FRP, dan DR night. Kemudian kita jalankan.
Nah, kemudian kita akan memisahkan data berdasarkan jenis satelitnya, baik Terra atau Aqua. Kemudian di dalam Terra dan Aqua nanti akan diurutkan dikelompokkan berdasarkan akurat date atau tanggal. Kemudian 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 kita akan memanggil Teradata, di mana Teradata ini mewakili satelit Terra. Nanti akan menghasilkan sebagai berikut, di mana satelit Terra, kemudian data-datanya. Begitu juga pada Aqua Data, satelitnya. Kemudian setelah itu kita akan mereview atau meringkas secara data statistik dari masing-masing data, baik Teradata maupun Aqua Data dengan print dalam kurung Teradata.describe sebagai berikut. Nah, kemudian didapat maksimal FXI, kemudian yaitu 1598, dan maksimal brightness yaitu di mana terdapat 431,76 dari Teradata. Kemudian apabila kita cari juga pada Aqua Data dan menghasilkan maksimal FFI yaitu di angka 497 dan maksimal brightness yaitu di angka 411,7. Kemudian setelah kita mendapat maksimal FRP dan maksimal brightness, kita akan mencari data di mana maksimal brightness dan maksimal FRP berada. Kita akan menuliskan perintah sebagai berikut, akan menghasilkan latitude, longitude, brightness, dan FRP yang maksimal tadi sebagai berikut. Kemudian akan terdapat akurasi time dan akurasi tanggalnya. Kita akan menggunakan ini untuk memetakan dalam bentuk peta dengan program sebagai berikut, dengan library volume, dengan lokasi di mana latitude-nya kita masukkan dan longitude kita masukkan, kemudian radius kita menggunakan 20, kemudian kita akan menuliskan pop-up di mana maksimum FRP di data 2021 sebagai berikut, kemudian color, kemudian fill, dan fill color sebagai berikut. Nah, akan menghasilkan data sebagai berikut, di mana akan menghasilkan sebuah titik merah di titik ini di negara Italia, di kota Reggio Calabria, lebih tepatnya, menghasilkan titik sebagai berikut. Setelah itu, kita akan melakukan hal yang sama nantinya di Aqua Data, dan sebelumnya kita mengecek terlebih dahulu brightness-nya. Apabila sesuai dengan maksimal datanya, maksimal FRP dan maksimal brightness-nya. Latitude juga sama, di mana 38,07, dan yang tidaknya juga sama sesuai dengan FRP-nya. Kemudian kita akan lanjut ke Aqua Data. Aqua Data juga sama, di mana kita akan print Aqua Data FRP yang maksimal, di mana terdapat latitude 37,84, kemudian longitude 22,771, dengan akurasi tanggal 23 bulan 7 2021. Kemudian maksimal time-nya atau
accurate time-nya 12. Kemudian setelah itu kita lakukan yang sama dengan volume map, di mana lokasi latitude dan longitude kita masukkan, kemudian maksimum FRP-nya, dan nanti kita akan mendapat hasil sebagai berikut, di mana akan menghasilkan sebuah titik merah di negara ini, di suatu wilayah ini. Kemudian kita juga cek brightness-nya apakah sesuai, di mana latitude-nya nanti 42,33 dan 20,77, dan maksimal date-nya atau brightness-nya yaitu di angka 1 Agustus 2021 dengan accuracy time 11,57. Nah, dari hasil tadi kita petakan hasilnya di longitude dan latitude-nya, dan akan nanti brightness-nya akan menghasilkan hasil yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu di wilayah ini, di wilayah Suharga. Kemudian setelah itu kita akan menginformasikan atau mencocokkan di akurasi tanggalnya, di mana terdapat data latitude, longitude, brightness, can track, accurate date, accurate time, di mana pengelompokannya di tanggal 1 Agustus di tahun 2021. Nah, terdapat kesimpulan di mana kebanyakan dikumpulkan pada 1 Agustus, sehingga kita inisialisasikan dengan 1 Agustus di Teradata dengan akurasi Teradata maksimal. Ini akurat date tanggalnya. Kemudian kita akan men-sorting nilainya, akurasi time-nya. Kemudian kita reset indeksnya. Setelah itu akan menghasilkan uh, akurasi pembacaan, akurasi tanggalnya dari Teradata. Itu sebagai berikut. Nah, setelah itu kita akan uh, menggabungkan latitude dan longitude di tanggal 1 Agustus itu. Kemudian kita petakan dengan sintaks berikut, di mana pakai library volume dan import pluginnya volume, dan akan menghasilkan beberapa titik sebagai berikut. Itu yang paling banyak di area ini, dan, dan yang lain berwarna hijau. Seberapa banyak, yaitu tersebar. Setelah itu kita juga buat pada heat map, di mana kebanyakan data ini dikumpulkan di kontinen Eropa. Kalau kita untuk dalam heat map sebagai berikut, di mana daerah merah ini merupakan daerah terbanyak titik kebakarannya, dan daerah yang lain berwarna biru hingga ke kuning-kuningan. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada Aquadata, di mana kita akurasi datanya samakan dulu, dan kebanyakan juga di 1 Agustus 2021. Kemudian kita lakukan inisialisasi, kemudian sorting, dan mereset indeksnya. Dan kita melakukan pembacaan dan menghasilkannya sebagai berikut. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk pemetaan data, kita menggunakan latitude dan longitude. Ada titik-titik yang dibaca tadi. Nah, akan menghasilkan sebagai berikut, di mana
terdapat persebaran, yaitu di titik 34 masih sama di titik ini, kemudian di titik ini, dan di titik ini. Setelah itu kita lakukan juga hal yang sama di map, head map, di memetakan data berdasarkan titik-titik panasnya. Setelah itu didapat kesimpulan bahwa data suhu terbang yang dikumpulkan pada saat 1 Agustus menunjukkan pada peta-peta yang tadi disampaikan. Nah, apabila titik-titik ini digabungkan, nanti akan menghasilkan suatu hasil kesatuan yang nanti akan mengarah ke kesimpulan. Kemudian, kalau kita gabungkan di seluruh data, baik Tera dan Aqua akan menghasilkan sebagai berikut, di mana titik-titiknya nanti digabungkan dan menghasilkan titik-titik sebagai persebaran berikut. Setelah itu, kita juga lakukan sama yang di heatmap. Di heatmap akan menghasilkan sebagai berikut. Di mana sesuai persebaran titik-titiknya tadi, semakin banyak maka semakin merah titik-titik tersebut. Kalau masyarakat semua hasilnya semua centang dan tidak ada error, tidak ada error. Kemudian sekian presentasi dari saya terkait Geographic Information Retrieval dengan topik investigasi area kebakaran hutan. Terima kasih.